Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di pertemuan praktikum pengalaman deklaratif video pengganti ya untuk pertemuan 12. Maaf ya, kakak belum bisa pertemuan melalui Gmeet atau pertemuan offline karena ada satu lain hal. Jadi di sini adalah pertemuan terakhir sebelum UAP ya. Ini materinya materi terakhir. Jadi pertemuan ke depan kita akan melaksanakan UAP, ujian akhir praktikum untuk pengunggaman deklaratif. Ya, sebelumnya kita akan langsung ke materi yang terakhir ini adalah basis data deduktif, deductive database. Jadi kita langsung aja ke materinya. Jadi dalam prolog kita bisa menerapkan deduktif basis data. Jadi untuk apa? Untuk menjawab query yang kita sudah proses, lalu ada fakta dan rule yang kita sudah buat itu. Nah, itu akan membuat kesimpulan baru seperti uh, yang kita pernah dulu belajar di mata kuliah logika atau di AI ya, di mata kuliah Artificial Intelligence yang kalian sekarang di semester ini juga belajar tentang logika deduktif ya. Nah, di sini kita akan belajar deductive database ini khususnya untuk yang di prolog. Jadi, deductive database deduktif adalah suatu jenis basis data yang menggunakan aturan logika untuk membantu jawaban query yang kompleks. Jadi, misalnya diberikan suatu query, itu program prolognya itu akan menjawab menggunakan fakta dan aturan yang ada dengan logika yang ada berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Jadi database deduktif ini akan menyimpan sekali lagi fakta dan aturan tersebut dalam format logikal dan menurunkan informasi baru berdasarkan aturan tersebut. Nah, pengguna ini bisa bertanya menggunakan logika dan sistem ini menggunakan aturan untuk mencari jawaban. Jadi faktanya itu merupakan fakta yang ada dan aturannya itu untuk menyimpulkan suatu fakta yang baru. Nah, contohnya nanti kita lihat aja. Jadi deduktif database ini cocok untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan bisa menangani hal yang tidak konsisten dengan penalaran logika. Nah, ini contohnya tentu saja itu bisa untuk kecerdasan buatan AI dan masih banyak kasus lagi untuk menggunakan deductive database ya. Nah, database deduktif itu sekali lagi itu akan menggunakan aturan logika untuk menjawab query, menyimpan fakta dan aturan, bertanya query yang lebih kompleks dengan logika, mengintegrasikan data dari sumber, dan bisa menangani hal yang tidak konsisten, dan contoh kasusnya AI dan kinerja. Nah, kalian sudah pernah mendengar database relational kan? Di semester 3 belajar basis data. Nah, di situ atau ada juga yang di semester ini belajar pemrosesan data distribusi, tapi dalam hal itu kita pernah belajar database relasional yang di MySQL itu ya. Nah, apa bedanya dengan database relasional? Ini data deduktif. Nah, untuk pembeda di sini ada tabel perbedaannya. Ini model datanya logika deduktif itu database deduktif berbasis aturan. Jadi dari aturan itu akan menurunkan model yang baru. Lalu kalau relasional itu berbasis tabel dan relasi. Jadi maksudnya ini kita akan menghasilkan suatu informasi berdasarkan tabel yang ada di MySQL atau di skema dan hubungannya dengan tabel lain. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan data, sekali lagi database deduktif itu menyimpannya dalam fakta dan aturan serta sertakan database relasional itu menyimpan data dalam bentuk tabel yang berelasi
seperti yang ada di MySQL, kalau kita pernah mendesain tabel dan hubungannya ya, itu menunjukkan relasi antar tabel. Nah, logika ini database deduktif itu mengerjakan penalaran logika berdasarkan aturan dan fakta tersebut, sedangkan database relasional itu tidak mempunyai kemampuan penalaran apapun secara langsung, tetapi hanya diperbolehkan untuk mengambil data dari relasi yang ada di situ, ya. Jadi sekali lagi, database relasional itu mengambil informasi berdasarkan tabel dan hubungan antar tabelnya. Nah, maka dari itu database deduktif juga itu lebih fleksibel dalam membuat inferensi. Nah, pernah dengar inferensi ya? Jadi inferensi itu kita akan menarik kesimpulan baru berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Nah, database deduktif itu sangat baik untuk membuat inferensi dan membuat informasi baru tersebut. Sedangkan database relasional itu lebih terbatas dalam kemampuan penalaran dan seringkali juga membutuhkan query yang lebih kompleks untuk mendapatkan informasi baru. Contohnya kalian pernah dengar query select select bintang, lalu from tabel apa, where-nya, terus kondisinya apa, from where ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, dan sebagainya dan seterusnya. Itu kalau deduktif itu lebih simple, tinggal fakta dan aturan sudah pas seperti itu. Nah, biasanya untuk database deduktif juga itu digunakan biasanya untuk data kompleks dan tentu saja membutuhkan penalaran logika. Sedangkan yang database relasional itu cocoknya untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data, hanya untuk pemrosesan data saja yang secara relasional, tapi sehingga tidak membutuhkan penalaran logika yang kompleks. Nah, di sini lihat nih contohnya implementasinya, salah satunya tentu Prolog dan Datalog, dan di sini contohnya tentu saja ada MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, NoSQL, MongoDB, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari logika deduktif. Jadi penalaran deduktif adalah proses logika di mana kesimpulan baru dibuat dari premis-premis yang diketahui atau yang diasumsikan sebagai benar. Hal ini merupakan salah satu jenis penalaran logika yang paling umum digunakan, di mana kita menggunakan aturan logika untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti dari informasi yang diberikan. Nah, dalam penalaran deduktif ini, premis-premis yang diberikan itu harus bernilai true semua, dan aturan inferensi yang digunakan harus valid. Jadi harus benar-benar true ya, dan valid, sehingga kita diuji coba itu untuk semua nilai dari premis, bahkan kalau itu true true, true false, false true, dan false false, itu semuanya benar dan valid. Nah, jika semua premis benar, maka dan aturan inferensi itu juga benar, maka hasil kesimpulannya harus benar juga. Nah, ini proses ini sering digambarkan melalui pendekatan top down, yaitu mulai dari pernyataan umum atau hukum, lalu menurunkan kesimpulan yang khusus. Jadi di sini penalaran deduktif, logika deduktif ini kita akan membuat kesimpulan baru, dalam prolog ini kita akan menjawab pertanyaan, yaitu query itu, lalu kita akan menjawab query tersebut dengan fakta dan aturan yang ada. Fakta dan aturan tersebut harus bernilai true dan valid. Jika tidak, ya tidak bisa dikatakan logika penalaran deduktif dan bisa jadi akan mengakibatkan hal yang fatal. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Contoh sederhananya di sini, all humans are living beings. Semua manusia adalah makhluk hidup. Lalu premis keduanya, I am a human being. Nah, kedua premis ini kita bisa membuat kesimpulan baru. Nah, di sini kita ada I am a human being. Nah, I am a human being, human
itu berhubungannya ada di premis 1, all humans, human and human ya, jadi are living beings. Nah, karena itu kalian ingat ya dengan aturan dari salah satu aturan inferensi ya. Jadi di sini premis 1 ini ya, premis 2-nya ini berarti P apa ya? All humans are human beings. Udah sederhananya lah gini aja, P dengan Q, implikasi Q ya ini. Lalu ini ada mungkin R atau mana? R. Q ya. Udahlah, R dengan menuju ke P. Jadi P ini menunjukkan human, lalu Q ini adalah living being, dan R ini menunjukkan I am. Ini aja mungkin ya, human. Lalu Q-nya living being. Lalu ini I am human. Jadi kita bisa membuat kesimpulan karena ini sama, kita bisa membuat simpulan karena berdasarkan ini ada konklusi dan premisnya, kita bisa membuat kesimpulan baru, I am a living being. Nah, tuh di sini. Kakak lupa nama apa yang aturan inferensi begini, tapi ya pokoknya ada pas kita belajar di logika semester 1 atau matkul lain, matkis. Jadi ya itulah contoh sederhana dari logika deduktif, penalaran deduktif. Ini penjelasannya ya. Premisnya disebut kesimpulan. Contoh sederhana. Nah, logika deduktif dan database deduktif ini cuman contoh sederhana aja, tapi secara umum nanti apalagi untuk yang bahasa prolog bakal ada aplikasi yang lebih rumit ya untuk prolog, logika deduktif, penalaran deduktif, gunanya untuk membentuk database di tempat penyimpanan fakta dan aturan, lalu kita bisa membuat aturan yang baru dalam menjawab query. Nah, ini langsung summary, tapi sebelumnya kakak sudah ada contoh. Di sini ada program contoh deduktif database yang di prolog ya, yang simple. Jadi di sini ada fakta-fakta seperti berikut. Yang pertama, parent. Sebenarnya yang penting sih parent ya. Parent John Mary, parent Mary Susan, parent Susan Tom, dan parent John Mike. Nah, ini faktanya. Lalu di sini ada rule-nya. Jadi di sini rule-nya itu ancestor XY, parent X, Y, dan ancestor. Maksudnya ini kita nah, ini kan pakai kita ingat dulu ini pakai recursive, ini yang biasa. Tapi kita ingin menerapkan konsep deduktif database, maksudnya ini kita dari fakta-fakta ini kita membuat konklusi baru. Seperti apa? Nah, kita bakal menjawab pertanyaan ya. Di sini kita sudah load dokumennya. Misalnya kita menjawab pertanyaan ancestor John Tom. Jadi ini pertanyaan yang baru, fakta yang baru, nilainya apa? Nilainya adalah true. Jadi maksudnya di sini di ancestor ya, ancestor X dan Y ini kita John dan Tom, itu kita mengecek John Tom dulu apakah betul, ternyata tidak ada. Lalu akan lanjut ke aturan selanjutnya dan sebagainya, seterusnya yang kita sudah tahu di materi-materi sebelumnya rekursif ya.
dan sebelumnya. Nah, sampai bertemu konklusi yang pasti berdasarkan rule yang biasanya kita lanjutkan. Ini sekedar menjelaskan bahwa prolog ini juga bisa untuk menjawab uh, pertanyaan berdasarkan uh, logika yang ada di sini. Nah, ini ada lagi eigenparent John Susan ini menjawab ya, John Mary, lalu Z-nya Mary ya, Mary Susan, Y-nya dan sebagainya. Dan true. Lalu bisa juga untuk menjawab misalnya yang kalau yang hal pertamanya masih berupa variabel. Ini semua ancestry dari Tom ya. Jadi itu deduktif database di prolog ya. Nah, jadi kesimpulannya, database deduktif ini menggunakan aturan logika untuk mengatur dan menurunkan informasi baru dari fakta yang disimpan, menawarkan penanganan data tingkat lanjut dibanding database tradisional. Database deduktif berhasil dalam mengintegrasikan data dari sumber-sumber yang beragam dan memperbaiki hal yang tidak konsisten, mulai dari penalaran logika, lalu membuatnya bermanfaat untuk penerapan problem solving dan artificial intelligence. Dan dengan membandingkan database deduktif dengan database relasional, praktikan dapat memahami perbedaan dalam pemrosesan data, meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan penalaran deduktif secara efektif dalam berbagai konteks. Ya, jadi segitu untuk pertemuan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup chat atau PC Kak Angga atau saya, Kak Vito ya. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam.